Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wahdah صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan ibadah Ramadan dan setelah melaksanakan takbir sebagai pengagungan Allah Subhanahu wa ta'ala serta ibadah zakat fitri, maka kita semua hari ini berharap dapat menyempurnakan ibadah dengan berhari raya Idul Fitri. Esensi dari Idul Fitri di bulan Syawal ini adalah semangat saling memaafkan, kerelaan hati untuk mengakui kesalahan, untuk kemudian membuka diri untuk saling memberi dan menerima. Sikap saling memaafkan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ibadah puasa. Ibadah puasa mempunyai tujuan penciptaan pribadi yang takwa. Sementara sifat pemaaf mendekatkan pada ketakwaan. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anta'fu aqrabu littaqwa wa la tansawul fadla bainakum innallaha bima ta'maluna basir. Dan permaafan kamu itu lebih dekat pada takwa, dan janganlah kamu lupakan keutamaan antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas apa yang kamu lakukan. Surat Al-Baqarah ayat 237. Dengan demikian,
Kesempurnaan fitrah yang kita harapkan ini adalah dengan saling memberikan maaf antar sesama, sebesar apapun dosa itu. Penghapusan dosa kepada Allah jauh lebih mudah daripada dosa kepada manusia. Hal ini karena manusia mempunyai kecenderungan untuk tidak berbuat baik akibat nafsunya. Untuk itu, melalui momentum Idul Fitri, kita buka pintu maaf seluas-luasnya kepada siapapun dengan tanpa syarat apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam kehidupan rumah tangga pasti tidak selamanya baik-baik saja. Pasti ada dinamikanya. Dalam interaksi dan komunikasi antar anggota keluarga bisa jadi ada kesalahpahaman yang menimbulkan perselisihan dan pertentangan, bahkan sampai ke pertengkaran. Ada kenakalan anak yang tidak mematuhi perintah orang tuanya. Ada perselisihan antara kakak dan adik yang memicu pertengkaran. Ada orang tua yang tidak memberi teladan yang baik pada anaknya. Ada anak yang kurang menghormati dan menghargai orang tuanya. Ada istri yang tidak taat dan berkata kasar pada suaminya. Ada juga suami yang tidak memenuhi tanggung jawab pada istri dan anak-anaknya. Ada istri yang merasa kurang diperhatikan. Ada suami yang merasa kerjanya kurang dihargai. Dan masalah-masalah lain yang jika tidak dikelola secara baik bisa menimbulkan masalah bahkan dosa. Terlebih saat wabah COVID-19 ini, ketika interaksi fisik lebih dari hari-hari biasa dengan banyaknya aktivitas kita yang berpusat di rumah, kesalahpahaman bisa saja terjadi. Ini adalah manusiawi, karena pada hakikatnya setiap kita sebagai manusia tercipta memiliki potensi salah. Tetapi sebaik-baik orang yang pernah salah adalah yang bersedia meminta maaf dan mengakui kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khatta'un, wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Semua keturunan Adam pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah serta Imam Hakim. Untuk itu, marilah di momentum Idul Fitri hari ini kita saling membuka diri untuk saling memaafkan. Kesiapan kita untuk introspeksi diri, saling menerima kelebihan dan kekurangan, berkomitmen untuk terus belajar. Yang lebih baik adalah pelajaran yang berharga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari Raya Idul Fitri sangat ditunggu oleh Muslim di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Di bulan Syawal menjadi ajang silaturahmi, meneguhkan hubungan kekerabatan, salah satu instrumen yang sangat penting dalam hubungan antar sesama manusia atau hablum minan nas adalah silaturahmi. Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarih fal yasil rahimah. Dari Anas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ingin rizkinya diperluas dan umurnya ditambah,
maka hendaklah ia silaturrahim, menyambung tali kekerabatan. Muttafaqun alaih. Silaturrahim hakikatnya adalah menyambung tali persaudaraan terhadap saudara yang memutusnya. Silaturrahim tidak mesti harus bertemu secara fisik. Kita bisa memanfaatkan media digital untuk mempererat persaudaraan dan silaturrahim. Bisa melalui telepon, video call, dan sarana komunikasi lainnya. Wabah COVID-19 bisa jadi membatasi pertemuan fisik dengan sanak saudara, tetapi tidak menghalangi silaturrahim. Kita bertemu karena Allah, kita berpisah pun juga karena Allah. Tidak bertemunya secara fisik dengan orang tua kita atau orang-orang yang kita hormati itu dicatat sebagai ibadah jika niat kita karena Allah untuk menjaga kesehatan dan menjaga keselamatan. Salah satu di antara 8 golongan yang diberi naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah 2 orang yang saling mengasihi karena Allah, bertemu karena Allah, dan berpisah pun juga karena Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Id yang berbahagia, wabah COVID-19 yang kita alami hari ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian kesabaran dan juga komitmen ketakwaan kepada Allah. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi tanpa seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat At-Taghabun ayat 11. Kita wajib melakukan ikhtiar mencegah terjadinya penularan wabah COVID-19. Kita wajib menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit. Karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama atau ad-daruriyatul khamsi, dan kita tidak boleh menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di akhir khutbah ini perlu kita sejenak merefleksikan diri. Yang pertama, sudahkah kita siap untuk senantiasa siap mengakui kesalahan dan terbuka untuk meminta maaf dan memberi maaf sekalipun tidak diminta? Yang kedua, sudahkah kita berinisiasi untuk menjalin tali kekerabatan, sungguh pun terhadap orang yang menyakiti dan memutuskan kekerabatan dengan kita? Yang ketiga, sudahkah kita berkontribusi secara aktif dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyebaran wabah COVID-19 agar tidak meluas di masyarakat? Demikian kaum muslimin yang berbahagia, sedikit khutbah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kita sekalian. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa ja'alana Allahu minal aidin wal faizin, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.